Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Jevita Natania dengan NIM 221121-2024. Akan mempresentasikan hasil dari proposal saya yang mengenai dampak pendidikan kesehatan reproduksi pada perilaku penggunaan alat kontrasepsi pada remaja. Sebelum memulai presentasi ini, alangkah mulainya kita memulai dengan bab 1 atau pendahuluan. Proposal ini memiliki latar belakang dengan menurut data Pusat Statistik atau BPS, presentasi wanita berusia 10 tahun ke atas yang pernah kawin pada usia perkawinan pertama pada tahun 2024 itu berada pada persentase 8,16%. Sementara pada wanita yang berusia 16 sampai 18 tahun sebanyak 25,8% telah mengalami perkawinan sebelumnya. Hal ini menunjukkan masih tingginya angka kehamilan wanita di bawah umur. Untuk sisi lain, pada tahun 2024, Kementerian Kesehatan mencatat terdapat 4.000 kasus infeksi menular seksual pada remaja di usia 15 sampai 19 tahun. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk meneliti apakah terdapat dampak dari pendidikan kesehatan reproduksi pada remaja. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama adalah bagaimana tingkat pemahaman remaja terhadap pendidikan kesehatan reproduksi, kemudian bagaimana perilaku remaja dalam penggunaan alat kontrasepsi, serta yang ketiga adalah apakah terdapat pengaruh atau dampak pendidikan kesehatan reproduksi tersebut pada remaja. Untuk tujuannya, yang pertama adalah tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis adanya pengaruh pendidikan kesehatan reproduksi terhadap perilaku penggunaan alat kontrasepsi. Untuk tujuan khususnya, pertama adalah mengetahui tingkat pemahaman remaja tentang pendidikan KESPRO, kemudian identifikasi perilaku remaja dalam penggunaan alat kontrasepsi, dan menganalisis hubungan antara pendidikan kesehatan reproduksi dengan perilaku penggunaannya pada remaja. Kemudian lanjut pada bab 2, itu pembahasan. Untuk definisi remaja sendiri ini adalah menurut WHO. WHO ini menuturkan bahwa remaja merupakan fase peralihan antara masa anak-anak menuju dewasa dengan rentang usia antara 10 hingga 19 tahun. Untuk Kemenkes membagi masa remaja menjadi 3, yaitu remaja awal, remaja tengah, dan remaja akhir. Kemudian untuk kontrasepsi sendiri adalah berasal dari 2 kata, yaitu kontra dan konsepsi. Kontra sendiri memiliki makna berarti melawan atau mencegah, sedangkan konsepsi memiliki makna pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Kontrasepsi sendiri ini dapat disimpulkan berarti alat yang digunakan untuk mencegah pertemunya sel telur dan sel sperma. Untuk faktor yang mempengaruhi penggunaan alat kontrasepsi itu ada 3, ada pengetahuan, pendidikan, dan sikapnya. Kemudian untuk pengertian kondom merupakan salah satu jenis alat kontrasepsi yang berfungsi untuk menghalangi pertemuan antara sperma dan sel telur dengan cara mengumpulkan atau menghambat sperma di selubung karet. Ada 2 jenis kondom, yaitu ada kondom laki-laki yang berbentuk silinder dengan pinggir tebal dan menyerupai puting susu. Untuk perempuan yaitu adalah selaput pelindung dengan bentuk sarung tipis, lembut, dan transparan yang menutupi bagian dinding vagina. Untuk stigma masyarakat sendiri mengenai alat kontrasepsi ini untuk remaja, banyak masyarakat yang masih memandang negatif terhadap penggunaan alat kontrasepsi pada remaja. Hal ini disebabkan karena kontrasepsi dianggap mendorong perilaku seksual bebas pada remaja dan bertentangan dengan norma sosial maupun agama. Banyak remaja yang enggan mencari informasi atau bantuan terkait alat kontrasepsi tersebut. Ini untuk kerangka teori dan kerangka konsepnya. Selanjutnya ada metode penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Untuk waktu dan lokasinya dilakukan pada bulan April dan hingga Mei 2025. Untuk populasinya adalah untuk ada semua siswa dan siswi di SMA X pada kota X, dan pengumpulan datanya menggunakan metode survei kuesioner. Kemudian teknik pengolahan datanya menggunakan kriteria inklusi dan kelengkapan data dengan melakukan pengkodean. Selanjutnya analisis digunakan dengan aplikasi seperti
seperti Excel atau SPSS. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.